Langsung saja ada Danang Sugianto di sini Detik Property. Hello. No more introduction. Welcome back. Welcome Mas ya. Danang Mas mudik kemana? Danang mudik kemana kemarin? Di depan laptop aja kita mah. Lah. Ini dedikasi sekali ya. Dedikasi. Menentang ini Iya. lagi ditonton sama bosnya terus bilang kayak kerja. Bos lagi rapat sana. Oh, lagi rapat ya. Kirain kayak hard Ini ditonton worker. Mas Vito loh. Terus. Oh iya, Iya. maksud bos saya yang langsung. Iya. Gitu. Bos Fasita pasti nonton sih memang. Mas Danang, Mas udah Edo, punya rumah belum? alhamdulillah udah. Sudah ya. Iya iyalah. Tapi rumahnya ini enggak dekat enggak dari Jakarta? Dekat relatif ya. Kalau kita sudah menerimanya dengan Iya, ikhlas, iya. kita Ini menganggap Ini cuma dekat soal saja. kebiasaan ya. Betul. Kalau biasa commute udah tahu hacksnya, cabutnya pakai mode Betul. apa, jam berapa, momen-momen yang paling Aman tepat. aja ya. Iya, aman Betul, aja. jarak Iya. 34 kilo itu terasa dekat. Wes. Wow. Gue membayangkan Jauh tuh. 34 kilo udah. Jauh tuh kalau jalan mundur. Kalau jalan Iya mundur sih. tuh lama. Jalan mundur tuh kalau jalan mundur capek. Coba quote jam. Lebih capek. Nang ini rumah subsidi, kita mau bahas rumah subsidi. Hmm. Nggak habis-habis bahas rumah subsidi ini. Betul. Saat ini kan ada target pemerintah tuh untuk nyediain 3 juta rumah ya Hmm. setiap tahunnya. Betul. Untuk It seems rumah like a big number. goal gitu Yeah. ya. Obviously karena 1 juta rumah aja susah dari Iya, pemerintah betul. sebelumnya gitu ya. Mm. Sekarang 3 juta. Nah tapi soal rumah subsidi, kalau dari 3 juta ini berapa sih kuota untuk subsidi dari setiap 3 juta ini? Setiap tahunnya? Quote, nah itu dia. Sebenarnya untuk kalau kita ngomongin 3 juta rumah ini dari sisi stakeholder, contohnya si pengembang karena kan yang sangat dekat dengan kebijakan ini, dia itu selalu sampai saat ini masih minta blueprintnya di mana, blueprintnya mana, intinya blueprintnya mana. Sebenarnya kenapa diminta blueprintnya? Karena mereka ingin jelas lah ketika ingin berkontribusi untuk program ini. Ya termasuk di sana kan sebenarnya ada hitungan-hitungan tadi yang lo tanya juga terkait berapa subsidi, berapa segmennya seperti apa atau jenisnya seperti apa, di mana dan segala macam. Itu yang sebenarnya masih diminta sama pengembang ini oleh pemerintah gitu. Belum dikeluarin sebenarnya. Target soal rumah subsidi ini kan ada terus gitu ya di Ada setiap terus, betul. masa pemerintahan gitu, mau nyediain di mana, berapa banyak, dengan bantuan skema apa, A, B, C, D gitu. Nah untuk sekarang kan ini ada lagi 1.000 rumah buat rumah subsidi buat wartawan, terus ada buat driver ojek, taksi online, sangat populis lah gitu. Betul. Tapi masalahnya adalah selalu ketika kita bahas rumah subsidi, rumah ini Biasanya jadi rumah nggak buat orang yang membeli rumah subsidi ini, alias beneran ditempati kah? Banyak faktor tuh ya. Betul. Rumah ini sekarang sudah selesai nggak sih masalah-masalah rumah subsidi yang sejauh ini kita pernah mention, mulai dari jarak, kelayakan, fasilitas gitu-gitu. Detik Properti sebenarnya pernah ya kita ngedatengin salah satu perumahan, bukan perumahan, maksudnya perumahan rumah subsidi di Bekasi sanaan dikit lah intinya. Yang kemarin diresmikan sama Pak Jokowi, bukan? Iya betul. Oh. Yang dari tahun sebelumnya itu sih memang ya kayak dari di judulnya kita aja nih, rumah murah Jokowi banyak yang terbengkalai pengembang, ada pembeli hantu. Nah memang di lapangan ya kita nggak bisa menyalahkan ini juga ya. Maksudnya mungkin memang di sini ada posisi pengawasan mungkin yang kurang juga gitu. Karena memang ternyata di lapangan banyak yang membeli ternyata bukan untuk dihuni gitu. Niatnya bukan untuk dihuni. Iya. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam kategori yang bisa membeli rumah subsidi? Rumah subsidi. Karena kan sebenarnya kalau rumah subsidi tuh pasti Rumah pertama, TNC-nya juga banyak betul, tuh. rumah pertama, terus abis itu ya gaji, harus gaji iya. segala macam. Nah itu sebenarnya banyaklah cara para pembeli ini buat mengakali ya. Mungkin salah satunya dengan kayak misalnya pasangan yang calon menikah nih, mereka saling beli janjian gitu barengan. Akhirnya dia menikah dengan penghasilan yang lebih besar. Ternyata rumahnya direnov 2 ini, jadi besar gitu. Jadi di antara rumah-rumah subsidi itu ada satu rumah yang menonjol sekali lah di antara rumah subsidi. Kan rumah subsidi nggak boleh diubah fasad depannya kan? Betul. Dia bikin bawah tanah.
Jadi dia ada lorong ya. Ada beberapa nemu yang seperti itu sih sebenarnya. Oh gitu. Di belakangnya berarti yang diubah. Enggak diubah ya di belakangnya, cuma memang terlihat lebih besar lah. Atau ada yang mengubah depannya tapi tidak ditindak. Nggak bisa harusnya ya? Nggak bisa seharusnya memang nggak bisa. Tapi katanya sih memang itu peraturan ketika dia beli secara cash, hasil itu nggak masuk subsidi, jadi dengan harga yang normal itu diperbolehkan, gitu. Ada Ya yang itu sebenarnya harusnya nggak bisa ya kayak gitu ya, harusnya per orang aja gitu ya. makanya disebut memang belinya per orang ya. Subsidi itu kan melalui cicilannya. Ya makanya disebutnya banyak celah sebetulnya untuk mengakali si rumah subsidi ini juga gitu. Terus ditambah lagi sekarang ada lagi yang mau bukan di launching ya, akan dirilis gitu ya. Betul. Yaitu adalah kategorinya. Gue coba translate tadi. Sinonim ya tadi judulnya ya. 1000 rumah untuk wartawan. Kenapa wartawan? Dan ini gimana syarat-syaratnya? Sama-sama lagi kah atau seperti apa nih? Kalau kenapa wartawan sebenarnya ini bukan pertama kali ya pemerintah tuh merilis rumah murah khusus untuk golongan tertentu karena banyak gitu. Sebelumnya kan tenaga kesehatan dan berbarengan dengan tukang cukur pernah. Tukang cukur Segar ya. Segar. Dan berbarengan dengan ini kan sama juga dengan buat ojol dan taksi online. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Terus yang menarik sebenarnya yang menarik dari momen ini adalah ternyata batas untuk mereka yang masuk dalam kategori MBR dan bisa membeli rumah subsidi dinaikkan. Oh iya. Ini khusus untuk golongan ini aja atau untuk umum? Untuk umum ternyata. Tapi berbarengan alhasil yang wartawan pun gitu. Jadi naik dari yang sebelumnya 7 dan 8 juta, 7 untuk yang single, 8 untuk yang udah menikah, jadi 12 untuk yang single, 13 untuk yang menikah. Batas maksimal pendapatan. Tapi itu hanya berlaku untuk di wilayah Jabodetabek. Dengan alasan bahwa biaya hidup di kota besar itu kan berbeda dengan yang di daerah. Itu udah rilis aturannya? Itu bakal dibikin permen ya. Permennya udah belum rilis tapi ya. Belum. Capman apa permen ya kalau salah. Oke. Berarti batasan aturan penghasilan untuk MBR yang bisa beli rumah subsidi itu bakal dinaikkan. Tapi khusus tadi ya untuk wilayah itu aja ya. Kalau untuk tapak dan rusun kan beda tuh Nang batas penghasilannya ya. If I'm not mistaken, sama ya? Sama ya untuk subsidi. Untuk wartawan dikasih, untuk driver ojek taksi online dikasih. Ini untuk sebarannya di mana aja udah tahu belum, Nang? Sebenarnya memang ini kayak masih belum. Kalau kita lihat dari hasil liputan kita kemarin ya, ini sebenarnya belum mateng banget ya sebenarnya ya, karena ya tadi untuk syarat yang 13 juta aja masih butuh ngeluarin Capman-nya dulu kan. Itu pun katanya bulan depan. Tapi anehnya adalah bulan depan itu di Mei awal bakal ada dimulai serah terima kunci untuk 100 unit. Oh, udah serah terima kunci. Padahal aturan belum ada. Harusnya targetnya sebelumnya memang targetnya sebelumnya. Jangan besok udah terbit nih permennya. Gara-gara dengerin Detik Sore. Dikejar langsung. Iya, tapi ya gitulah intinya. Ini kalau dari kan ini kan kerjasama juga sama Komdigi ya, Komdigi dan BPS dan Dewan Pers juga gitu. Untuk untuk persyaratannya sebenarnya yang kita tangkap katanya untuk mendaftar melalui Komdigi dulu katanya. Dan jadi udah pada dibantu. war duluan nih yang 100 orang nih. Iya, sebenarnya kita juga nggak tahu nih. Sebenarnya banyak juga wartawan teman-teman kita juga yang wah pengen gitu ya. Cuma ya itu. Wartawan soalnya kan banyak banget dibanding 1000 tuh kayak 1000 tuh dikit gitu dibanding sama wartawan. Buat Jabodetabek aja udah berapa banyak wartawan gitu, belum yang seluruh Indonesia gitu kan. Betul. Di Detik aja udah berapa banyak. Iya makanya. Ini war antar Detik aja udah kelar nih. Tapi ya itu berarti belum ketahuan sebarannya di mana, terus mekanismenya subsidinya kayak apa gitu Nang, udah ketahuan belum? Kalau untuk mekanismenya sama seperti rumah subsidi pada umumnya. Maksudnya untuk
kayak apa skema pembiayaannya apa? Cicilannya kayak melalui FLPP dan segala macam. Cuma ya itu tadi untuk persyaratannya kayak di contohnya di travel ojol ini sebenarnya. Untuk kayak mekanisme pembayarannya masih digodok. Tapi untuk profiling ketika untuk pengajuan ya kan kayak kita mau KPR nih pengajuan kan kita beri profiling ya kayak gaji kita berapa, apakah cukup kan untuk membayar cicilan. Itu kemungkinan melalui kinerjanya dia tuh setiap hari kan bisa kelihatan tuh dia dapat berapa. Oh, dia ini rajin apa enggak? Betul. Tapi untuk skema pembayarannya itu belum, masih digodok dengan BTN. Dia kerjasama dengan Gojek dan lain sebagainya itu. Tapi kan kalau Mei ini udah mau serah terima kunci berarti udah ada kan, rumahnya udah jadi gitu. Belum juga. Kunci apa ya yang dikasih ya? Itu dia sih sebenarnya ya. Kunci kalau hati kali ya. Kalau yang Mei ini kan yang wartawan ya. Yang wartawan kan sebenarnya. Yang ojol itu yang masih bisa nang kan bedah rumah aja bisa sehari jadi. Siapa tahu kunci rumah sebelumnya dalam bentuk The Sims. Karena jujur sampai saat ini pun kita masih terus ngejar mendalami isu ini gitu ke berbagai pihak ya. Tadi kita juga udah hubungin termasuk Ray juga. Termasuk ya Dewan Pers, pengembang dan lain-lain. Kita udah hubungin pihak PKP untuk perihal itu, coba ditanyakan ke Komdigi. Jadi kita masih dilempar-lempar nih. Untuk informasi lengkapnya ini masih ya itulah, kita lagi ngorek-ngoreknya ternyata tapi dilempar-lempar. Sama yang juga mau ditanyakan adalah soal bentuk huniannya. Kalau 1.000 dan 2.000 rumah subsidi ini apakah semuanya rumah tapak atau ada yang vertikal atau kombinasinya seperti apa, itu juga belum tahu Nang. Itu sejujurnya juga belum dijelaskan secara rinci ya di ini kemarin. Cuma memang pernyataannya adalah rumah. Rumah ya. Biasanya kalau pemerintah kan menggunakan diksi-diksi hunian ya. Kalau misalnya untuk ya itu bisa rumah tapak atau vertikal kan. Home is where your heart is Nang. Tapi juga kan ku kira kau rumah ya tanya. Jadi belum ketahuan bentuk rumahnya sebenarnya seperti apa. Walaupun tadi lo bilang kalau misalnya rumah harusnya yang tapak gitu. Iya. Rumah tapak di mana Nang? Itu lokasinya? Ada tuh. Jauh. Ada jauh. Tapi pasti di luar Jakarta. Iya, dan soal bagaimana jauhnya ini juga jadi persoalan tersendiri lagi kan. Tambahan persoalan bagaimana lokasi rumah ini cukup sehat nggak buat mental, buat fisik kita pulang pergi gitu. Iya, termasuk juga memang ya aksesibilitas dari luar Jakarta menuju ke Jakarta juga nggak semuanya. Iya, Pasum dan segala macamnya. Kan. Terreach gitu oleh apakah ada ini ada garansi gitu dari pemerintah bahwa nanti kita akan kita pastikan nih lokasi strategis yang dekat dengan transportasi umum, bisa terhubung dengan apa gitu-gitu. Berkali-kali pihak PKP sih mengeluarkan statement bahwa ya itu tadi rumah-rumah subsidi ini ya memang diakui bahwa kurang menarik karena dari sisi lokasi dan aksesibilitas kan. Yaitu PKP udah bukan mengultimatum ya, udah memberikan pernyataan lah bahwa ini rumah-rumah subsidi ini ya setidaknya bakal ada tersambung dengan transportasi umum gitu sih. Tapi ya nggak menjanjikan dekat. Yang penting tersambung. Yang penting tersambung. Mau lo naik kereta cepat dari Bandung juga itu tersambung. Ya mau dari Yogyakarta juga ada. Khusus yang punya rumah subsidi naik kereta cepat gratis. Mau nggak? Nah, gak apa-apa. Kalau di Bandung. Kalau di Bandung. Khusus yang pakai rumah subsidi naik kereta cepat gratis. Gak apa? Mau aja tapi make sense gak? Buat hitung-hitungan kereta cepatnya ya. Kalau lah itu make sense Nang, mau nggak? 30 menit tapi nyambung lagi sama kereta ininya feedernya pulang pergi mau ya tapi lebih cepat itu daripada rumah saya sekarang katanya. Tapi katanya untuk 1 bulan pertama sisanya bayar. Sisanya bayar juga ya, ada terms and conditions supply kecil banget kecil gitu. Bener, sisanya lo nggak ada yang gratis di cari dunia kantor ini baru. Tapi bener dong kalau emang bener di Bandung terus bisa berapa sih setengah jam ya? Setengah jam tambahinnya 50 lah.
Total. 60 deh, bisa kurang gak? Sekali nama tab ini. Gue naik Iya, lebih dari 1 jam kan? Iya. 2 jam. You Kasihan. spend 2 hours. Kalau naik umum. Kalau naik transportasi umum ya. Sebenarnya Hampir 2 jam lah. 2 jam. Wow. in the future mungkin gak akan selama itu ya, hopefully ya. Karena kan mestinya sih ada mobil terbang in the future. ada ini kereta bawah tanah yang apa hula hoop bukan apa sih hyperloop. Nah, benar. Kayak gitu-gitu maksudnya di masa depan hopefully harapannya ya dengan makin lengkapnya infrastruktur kita, rumah-rumah yang jauh ini jadi dekat dengan infrastruktur yang makin bagus gitu ya. Cuma ya sekarang ya inilah pengorbanannya gitu. Cuma kan Gen Z maunya live the moment gitu. Ya itu balik lagi ke pilihan. Untuk rumah itu kan sebenarnya pilihan ya. Iya sih, pilihan untuk menderita apa enggak. Ya. Tapi kalau rencana soal atau ya kabar-kabar soal adanya hunian vertikal gitu yang memang di dalam kota gitu, yang memang nggak memerlukan. Niat beli nih. Iya nanya aja, maksudnya kan kayaknya itu mau juga jadiin investasi ya? Enggak, maksudnya lo orangnya. karena gue gak bisa di jalan 2 jam Kak. Kayak belum bikin alis udah. Nah iya benar. Apakah aku harus bangun jam 3 pagi untuk ngantor? Kalau untuk apa hunian murah hunian vertikal ya. Yang ya mungkin lebih dekat gitu dengan pusat kota gitu. Seperti di pasar rumput lah katakan ya. Itu kan salah satu pasar rumput kan, tapi kan dia rusunawa ya, sewa ya. Itu juga ada khusus pekerja, salah satunya juga untuk wartawan tuh. Temen kita juga udah ada yang tinggal di sana dan menyewa, itu juga lumayan murah kalau nggak salah. Murah 1,25 juta per bulan. Itu terus kita dengar juga kan Wisma Atlet nih katanya mau emang lagi direnovasi juga sekarang. Belum juga ditempatin Nang ya? Belum. Yang di Kemayoran kan? Belum. Sampai saat ini belum. Tapi ada yang udah selesai sih Dok. Kan tadinya mau buat PNS DKI kan itu. Itu juga bakal. Tapi kalau misalnya untuk di Jakarta ya itu, kalau untuk hunian. Ya. Tapi masih banyak gak sih land bank pemerintah atau BUMN di dalam kota Jakartanya untuk bisa dipakai buat bangunan hunian? Kalau land bank kita mungkin bicara ke bank tanah ya. Bank tanah itu terakhir kita ngobrol memang kalau untuk di wilayah Jakarta ini kebanyakan memang milik kementerian dan lembaga. Ada memang situ, tapi untuk peruntukannya ketika untuk peruntukannya mau dibikin untuk hunian, itu prosesnya memang ya ada proses lah yang harus dilalui gitu. Jadi Bank Tanah sendiri sudah apa namanya menyediakan lah tanah-tanah yang kira-kira mau didukung untuk menjadi program 3 juta rumah ini gitu. Tapi ya balik lagi ke sediaannya pemerintah dan gimana regulasinya nanti gitu. Benar. Ya Bank Tanah menyediakan tanah-tanah dong. Kalau Bank Tanah menyediakan emas-emas, jadi Bank Emas Bullion Bank jadinya. Bank Tanah gak pulang-pulang ya jadinya iya ya. Benar. Oke. Jadi so far kita masih menunggu sampai permennya keluar dan juga menunggu yang beneran udah pegang kunci. Iya itu menarik sih. Itu bulan depan. Bulan Mei itu ya. Di bulan Mei itu 30 Mei juga masih Mei sih. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih lagi juga anyway untuk bangun rumah. Kalau nggak salah tuh di awal Mei. Oh, janjinya awal Mei. Awal Mei kalau nggak salah di awal. Mei-nya nggak maybe yes maybe not kan? Ya apa namanya kita langsung tanggal 6 Mei. Ini dari Pak Ara langsung WhatsApp. Enggak. Di berita kita. Di 6 Mei jam 4 sore tuh. Iya langsung ada. Di mana lokasinya udah ada belum? Belum ada. Bisa terima kunci lokasi. Ada di mana gitu kan, Meikarta misalnya. By Zoom kali. Jadi makanya belum ada lokasinya juga gitu. Ya udah, kita sih sangat berharap pemerintah bisa menyediakan hunian ini sesuai sama targetnya 3 juta rumah tuh setiap tahun tuh benar-benar terrealisasi ya. Mau itu termasuk bedah renovasi. Terus ada juga kan program yang bedah rumah itu juga kan. Bedah rumah juga termasuk ya. Karena kita butuh rumah. Betul. Itu kan kebutuhan primer yang masih belum merdeka sampai hari ini dari zamannya Bung Karno juga. Sebenarnya ada lagi sih caranya pemerintah adalah menggandeng korporasi-korporasi besar dan pengusaha-pengusaha ternama kan. Salah satunya Aguan gitu untuk membangun rumah-rumah gratis melalui CSR-nya mereka lah. Terus ada perusahaan tambang kalau nggak salah waktu itu kan satu kan.
bangun rumah. Jadi itu semua menjadi apa ya, upayanya pemerintah lah untuk mewujudkan target 3 juta rumah itu. Gitu. Tapi mau Baik, terima kasih banyak juru bicara pemerintah. Udah cocok ya gue. Senggol dong. Gitu ya. Aduh, tolong dong. Baiklah, kita nantikan semua lanjutan dari pembicaraan ini di Detik Property tentunya yang akan dikejar sama teman-teman Detik Property. Bisa langsung ke Detik Property untuk tahu berita lebih lanjut soal rencana pembangunan rumah subsidi buat wartawan dan juga buat driver ojek online dan juga taksi online. Betul. Banyak tuh.